Halo guys, welcome back to my channel Ulfi Anissa. Uy. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu judul atau topik materi yang ada di dalam Handbook of Islamic Education karya Holger Down and Reza Asmar. Stay tune guys. Kira-kira kita akan mempelajari apa ya? Nah, kita akan mempelajari tentang pendidikan Islam di Indonesia. Apakah Anda sudah siap? Oke, let's get started. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang pesantren. Nah, lembaga pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam perkembangan, dinamika, dan kemajuan Islam di Indonesia. Dari mulai tradisional sampai modern hingga saat ini. Nah, lembaga pendidikan Islam tradisional yang masih ada sampai sekarang itu ialah ada pesantren, pondok, surau, dan dayah, dan sebagainya. Dan sebagian besar dengan fasilitas asrama. Ada 3 peran tradisional pesantren dan lembaga pendidikan. Yang pertama, ada sebagai pusat transmisi ilmu agama. Yang kedua, sebagai pusat penjaga tradisi Islam. Yang ketiga, pesantren sebagai pusat reproduksi ulama. Nah, kita akan bahas satu persatu. Sebagai pusat transmisi ilmu agama, maksud di sini penyebaran ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi yang lain tidak hanya melalui tulisan atau lisan, tapi juga bisa jadi gambar, benda yang dimungkinkan untuk diteliti dan dikembangkan. Nah, yang kedua ada penjaga tradisi Islam. Islam di Nusantara adalah Islam yang menjaga tradisi Nusantara. Masih banyak orang yang melaksanakan tradisi seperti rojapan, maulidan, atau bisa orang bilang muludan, tahlilan, dan ziarah kubur. Yang ketiga ada pusat reproduksi ulama. Maksudnya Indonesia adalah wadah untuk bermunculannya banyak ulama yang dari keluaran pesantren. Yang selanjutnya, dari pesantren menjadi madrasah. Pada awal abad ke-20 merupakan periode yang sangat penting yang menyaksikan perubahan signifikan dalam pendidikan Islam di Indonesia, yang dimulai dengan pemerintahan Belanda membangun sekolah-sekolah modern sejalan dengan diperkenalkannya pendidikan Islam di Indonesia yang disebut dengan politik etis. Dalam perkembangannya, ciri-ciri pesantren tradisional yang lama dan asli seperti yang disebutkan semakin sulit ditemukan saat ini. Nah, sejak abad ke-20 itu dan khususnya setelah kemerdekaan, pesantren terus-menerus mengalami transformasi atau perubahan yang sangat luas. Dan karena perubahan sosial, budaya, agama yang cepat yang terjadi sejak tahun-tahun pembangunan ekonomi Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, pesantren juga dipaksa untuk merespon tidak hanya memiliki lembaga pendidikan tradisional sederhana saja yang terdiri dari madrasah seperti dulu. Mereka juga memiliki sekolah umum dari tingkat dasar hingga universitas. Ternyatanya hanya sebagian kecil pesantren yang sekarang berkonsentrasi pada tafakuh fi al-din, ilmu agama Islam. Modernisasi madrasah. Peningkatan kualitas madrasah menjadi perhatian utama Kemenak. Upaya modernisasi madrasah mulai lebih serius pada tahun 1970-an
ketika Guru Besar IAIN Yogyakarta, Mukti Ali, diangkat menjadi Menteri Agama. Lulusan IAIN di seluruh Indonesia memainkan peran yang sangat baik, yang sangat penting tidak hanya dalam reformasi dan modernisasi pesantren dan madrasah, tapi juga seperti yang ditunjukkan oleh Jamhari dan Jabari pada tahun 2003. Masyarakat Muslim secara keseluruhan, semua perguruan tinggi Indonesia pada awalnya melahirkan inteligensi Muslim yang menempati posisi tertentu di hampir semua lapisan masyarakat. Mereka sangat berperan penting dalam modernisasi pesantren dan madrasah. Dalam konteks pesantren, madrasah atau lulusan IAIN memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan lulusan perguruan tinggi lainnya karena kebanyakan dari mereka adalah lulusan pesantren dan madrasah sebelum melanjutkan ke pendidikan IAIN. Nah, tentu mereka sudah mengenal sistem dan lingkungan di pesantren dan madrasah tersebut, sehingga ketika mereka telah menyelesaikan studinya di IAIN, sebagian besar dari mereka kembali ke kampung halamannya. Nah, yang sekarang tren baru lembaga pendidikan Islam. Dari pembahasan sebelumnya bahwa banyak sekali upaya yang telah dilakukan baik oleh umat Islam maupun pemerintah Indonesia untuk memodernisasikan pesantren dan madrasah, bahkan semua lembaga pendidikan Islam, dari taman kanak-kanak hingga universitas. Semua upaya ini dilakukan untuk mencapai kemajuan ilmu pengetahuan atau iptek untuk memenuhi kebutuhan praktis masyarakat serta memperkecil kesenjangan sumber daya dan kualitas antar lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, dalam hal pendidikan, banyak sekali mereka memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kualitas keluaran sekolah Islam untuk studi dan karir lanjutan anak-anak mereka. Oke, sekian penjelasan dari saya.